Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana, NPM 19751054, dan rekan saya Wulan Restiana, NPM 19751068. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perdagangan Internasional tentang How to be Good Exporter. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Biasanya ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui sales contract proses. Dalam hal ini adalah pihak eksportir dan importir. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh eksportir. Yang pertama, mempromosikan produk, mengajukan penawaran harga, mengirimkan produk kepada pembeli hingga menerima pembayaran, membuat kontrak jual beli ekspor. Ada 3 hal pokok sebagai pengekspor. Yang pertama ada mengenal pelaku di bidang ekspor, mengenal dokumen yang terkait di bidang ekspor, dan mengenal proses perdagangan ekspor. Berikut ini hal penting bagi pelaku usaha dalam memulai bisnis ekspor. Yang pertama, sikap mental. Pelaku usaha harus cerdas dalam menangkap peluang sekaligus mengambil resiko. Haus akan informasi dan membangun networking menjadi kunci yang sangat penting. Yang kedua, mendirikan perusahaan ekspor. Yang ketiga, legalitas eksportir, mencakup persyaratan eksportir, barang bebas ekspor, dan persyaratan eksportir barang dibatasi ekspor. Yang keempat, ada persiapan produk atau barang yang akan diekspor, mencakup antara lain kemasan, standar mutu, ketentuan persyaratan internasional, atau ketentuan permintaan pasar luar negeri, kalkulasi biaya, dan penetapan harga jual barang, serta informasi penting terkait produk atau barang. Yang kelima ada perizinan ekspor melalui INATRAT. Merupakan pelayanan perjanjian dengan sistem elektronik yang melayani permohonan, pengajuan, perizinan ekspor dan impor secara manual melalui UPP dan secara online melalui portal INATRAT. Yang keenam ada menghubungi Customer Service Center atau CSC. Yang ketujuh, persiapan pemasaran ekspor ke mancanegara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan Restiana. Selanjutnya yaitu syarat menjadi eksportir. Untuk menjadi perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan. Yang pertama adalah badan hukum, seperti dalam bentuk CV, firma, PT, persero atau perusahaan perseroan, perusahaan umum, perjan, dan koperasi. Yang kedua, memiliki NPWP atau nomor wajib pajak. Yang ketiga, mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP dari Dinas Perdagangan, Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian, dan izin usaha penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selanjutnya adalah ekspor hasil pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang subur akan kekayaan alamnya. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, ada beberapa produk komoditi yang tidak bisa diserap pasar dalam negeri. Produk yang tidak laku tersebut mempunyai harga yang menjadi murah dan membuat petani menjadi rugi. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, para petani dan pelaku usaha untuk dapat menjual produk ke luar negeri atau ekspor. Berikut ini merupakan tahapan dan cara ekspor hasil pertanian. Yang pertama adalah riset pasar dan pahami apa yang dibutuhkan. Tahapan cara ekspor hasil pertanian pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan riset pasar. Survei apa saja produk yang dapat diekspor. Lalu ketahui jenis produk yang disukai dan dibutuhkan di pasar internasional. Selain itu, ketahui pula apakah produk pertanian yang ditawarkan dilarang diimpor di negara tersebut. Yang kedua adalah penawaran produk dengan calon importir. Jika ingin mendapatkan pembeli, selain itu juga bisa menawarkan produk dan detail produk yang ditawarkan untuk menarik pembeli. Proses selanjutnya tinggal membuat kontrak penjualan yang berisi keterangan detail produk yang dijual, berupa jenis produk, mutu, harga, syarat pengiriman, jumlah, dan yang lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga adalah persiapan produk.
Cara ekspor hasil pertanian berikutnya adalah memulai mempersiapkan produk, karena biasanya ekspor memakan waktu yang cukup lama karena jarak tempuhnya yang sangat jauh sehingga harus dipersiapkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti cara pengemasan, pemilihan kemasan, ketahanan produk, mode transportasi dan penempatan produk. Tujuannya adalah agar produk pertanian yang diekspor tidak busuk akibat kesalahan pengemasan saat proses pengiriman berlangsung. Tak hanya itu, kualitas produk pertanian yang dikirim juga harus berkualitas baik untuk menyesuaikan permintaan pembeli. Dan yang keempat adalah mempersiapkan dokumen. Setelah produk selesai dikemas dengan baik dan model transportasi dipilih, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yaitu dokumen pemberitahuan barang ekspor atau PEB yang meliputi data eksportir, data penerimaan barang, sarana pengangkut atau mode transportasi pengangkut, negara tujuan, detail barang yang dikirim seperti jumlah dan jenis barang, dokumen yang menyertai, dan lain-lain. Kemudian melakukan stuffing barang menggunakan mode transportasi yang dipilih. Setelah produk diangkut, selanjutnya akan mendapatkan bill of lading yang nantinya digunakan untuk pencairan letter of credit. Apabila kesepakatan pembayaran menggunakan metode CIF atau Cost Insurance and Freight, maka jangan lupa untuk mengasuransikan barang tersebut. Kemudian pencairan dana di bank. Jika pembayaran telah dilakukan oleh importir dan pemeriksaan dokumen telah lengkap serta sesuai, maka barang dapat diterima importir yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.